Seorang suami di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan melakukan pembunuhan sadis pada Kamis 3 Juli 2025 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku Sandra Saputra berusia 28 tahun juga menebas tangan adik iparnya berinisial NR yang berusia 14 tahun hingga putus. Peristiwa pembunuhan itu bermula ketika terjadinya cekcok mulut antara pelaku dan istrinya Lydia Christina karena diduga cemburu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel Edison. Silakan rekan Edison dengan laporan lengkap Anda. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, tepatnya pada pukul 1 dini hari, subuh tadi terjadi pembunuhan sadis oleh seorang suami terhadap istrinya dan juga menebas adik iparnya. Ini dengan cara pelaku menebas bagian leher sang istri sebanyak 2 kali hingga sang istri meninggal dunia di lokasi. Begitu juga adik iparnya ini mengalami putus di tangan bagian kiri serta di leher, ikut juga tertebas oleh parang yang digunakan oleh pelaku. Dapat kami informasikan kejadian ini bermula ketika sang pelaku, yakni bernama Sandra Saputra atau yang biasa dipanggil Chandra, ini membujuk istrinya untuk pulang dari Batam. Jadi mereka ini dapat kami informasikan sudah pisah ranjang sejak 2 bulan terakhir karena sang suami menalak istrinya secara agama. Secara agama dia sudah pisah, namun untuk proses di pengadilan ini belum bercerai. Karena itu sang istri bernama Lydia Christina ini kemudian merantau ke Batam, meninggalkan anak dan suaminya ini. Setelah merantau selama 1,5 tahun, Chandra menghubungi istrinya untuk meminta istrinya ini pulang ke Kota Prabu Mulih dengan alasan anaknya ingin merayakan ulang tahun tepat di tanggal 7 Juli 2025 mendatang, serta hari ini dijadwalkan anaknya ini untuk dihitan atau disunat. Jadi semalam sebelum terjadi aksi pembunuhan sadis ini, ketiga keluarga ini sempat ke pasar malam untuk menyenangkan anaknya, menghibur anaknya agar hari ini mau untuk dihitan. Namun setelah melihat istri dan anaknya gembira, timbul perasaan suka kembali dari si Chandra ini, kemudian mengajak istrinya pulang ke rumah mertuanya. Setelah di rumah, pengakuan dari Chandra, ia yang sudah hampir 2 bulan tidak pernah merasakan, tidak pernah berkumpul dengan istrinya atau melakukan hubungan suami istri, kemudian tertarik dan merayu sang istri. Namun sang istri ini karena alasan sudah bercerai secara agama, ia menolak, bahkan sang istri ini menghubungi diduga pacarnya bahwa ia akan dia tidak menerima diperlakukan itu oleh si Chandra ini. Chandra yang melihat itu kemudian terus memepet sang istri di rumah itu agar sang istri tidak melakukan video call dengan diduga pacarnya tersebut. Karena sang istri merasa tidak mau, kemudian terjadi cekcok mulut, ribut, dan istrinya kemudian membangunkan sang adiknya, adik ipar dari Chandra ini untuk mengantar ke tempat neneknya. Jadi dia tidak mau tidur di rumah itu dengan alasan ada si Chandra. Saat sang adik ipar mengeluarkan motor untuk mengantar ke rumah neneknya, cekcok mulut terjadi makin parah dan kemudian si Chandra mengambil parang yang biasa digunakan mertuanya untuk panen buah sawit yang berada di dapur, tepatnya di belakang pintu. Kemudian dibawalah oleh si Chandra dan parang tersebut ditebaskan mengenai bagian pipi hingga sobek cukup lebar dan di bagian leher hingga nyaris putus. Korban kemudian tewas di tempat. Selanjutnya adik korban
adik korban atau adik tiri dari pelaku berusaha untuk menolong, namun bukannya membuat pelaku takut atau lari, justru kembali ditebas oleh tersangka yang ditangkis oleh sang adik ipar dan membuat tangan kirinya menjadi putus. Tidak hanya sampai di situ, tersangka ini yang diduga sudah kesetanan kemudian menebas bagian leher korban hingga mengenai bagian leher namun tidak parah karena jarak yang cukup jauh. Setelah itu, setelah melakukan perbuatan itu, korban kemudian membawa motornya untuk ke rumah pamannya. Namun di Jalan Arimbi, korban sempat kecelakaan dan membuat di bagian kaki kirinya mengalami luka dan pisau yang dibawanya mengenai kakinya, sehingga di bagian kaki kiri pelaku ini terdapat luka. Setelah sampai di rumah pamannya di kawasan Sungai Medang, setelah berdiskusi, kemudian pamannya menyarankan untuk menyerahkan diri ke Polsek Cambai. Dari Polsek Cambai kemudian diserahkan ke PPA Polres Prabu Mulih. Kapolres Prabu Mulih, Bapak AKBP Bobi Kusumawardana melalui Kasat Reskrim AKP Tian Talingga dan Kanit PPA Ibda Nendri SH membenarkan kejadian ini dan pelaku saat ini sudah diamankan dan masih melalui proses pemeriksaan. Saat ini pelaku ditahan di sel Mapolres Prabu Mulih dan akan dijerat dengan pasal berlapis yang khususnya pasal KDRT, penganiayaan dan masih didalami terkait pembunuhan berencananya. Mungkin hanya itu yang dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Edison, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ini pelaku penganiayaan hingga membunuh istri. Adik iparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.